Penelusuran kami selangkah lebih dekat dengan apa yang ingin kami kuak. Namun seolah tak dapat dianggap remeh, area belakang ataupun kuburan perahu memang dinobatkan sebagai area terangker kawasan ini. Di belakang perahu-perahu yang tua itu, kalau lagi kita lagi dia dapat ngejelma itu ularnya seperti pohon kelapa itu. Lantas, apakah penelusuran ini mampu kami selesaikan dengan selamat, serta mendapat kejelasan dari tragedi yang pernah menghilangkan 3 nyawa pekerja? Allah! Allah! Aduh, astagfirullah. Ini anak buahmu. Hah? Seakan memang benar ular yang kami temukan merupakan anak buah dari sosok yang kami temui, dan Ananda meminta tim untuk menyimpan ular sebagai pertukaran informasi. Naga ini mempunyai anak buah yang berbentuk sanca kembang. Ular? Ya, Terus kok barusan bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah tim? dia bilang itu yang membahayakan, bahkan ada yang lebih membahayakan lagi yang bisa membuat kita mati, Mas ya. Itu itu gangguan kecil saja yang dia timbulkan. Siapa kamu? Kita baik-baik, saya baik-baik sama kamu. Jadi sosok ini adalah sosok yang penunggu paling lama di hutan ini, Fasya. Sebelum adanya pembangunan pembuatan kapal ataupun yang lain. Oke, lagi-lagi berarti sosok yang memang menunggu di tempat ini ya? Ya, Mungkin aku langsung aja Kananda to the point. Sosok yang sebelumnya kita temui itu bilang bahwa sosok inilah penyebab adanya kecelakaan terjadi di tempat ini sampai merenggut nyawa. Apakah itu benar, Kananda? dia bilang iya. Saya menyebabkan meninggal pegawai yang ada di sini. Kenapa kamu? Kananda, aduh, hati Kananda. Kenapa? Dia bilang, ini tanah saya. Saya tidak suka adanya kegiatan manusia di sini. Jadi, dia menyebabkan kematian itu supaya pegawai-pegawai di sini ketakutan dan tidak ada aktivitas lagi, Mas ya. Oh, berarti dia melakukan teror dikarenakan dia merasa terusik rumahnya itu dijadikan tempat seperti ini. Betul, betul. Jadi pada saat yang ketiban mesin itu dia kayak melilit di atas mesin itu dan menjadi beban mesin itu sangat kuat sekali dan menimpa tubuh pegawai itu, Fas. Yang satu lagi gimana, Kananda? Sama. Jadi dia melilit di mesin-mesin tersebut dan menimpa semuanya, Fas. Oke, bagaimana dengan... Tapi yang satu jatuh itu bukan dia katanya. Bukan dia. Yang satu jatuh yang pekerja itu kan, pegawai yang pembangunan jatuh tempat pada ini. saat pembangunan bukan dia. Hanya 2 yang disebabkan sama dia, Fas ya. Oke, terus kalau memang bukan dia penyebab dari sosok pembangun tempat ini itu pekerjanya, terus siapa, Kananda? Dia bilang sosok monyet yang tadi kita temui, Fas ya. Yang di awal itu Di kita awal itu temui. kita temui. Jadi saat pembangunan dia di atas tiba-tiba ada sosok monyet yang kecil itu kayak Menggelendoti ya? menggelendoti itu dan dia tidak kuat menahan beban itu dan jatuh dia, Fas ya. Oke. Terus Kananda, apakah dengan terbengkalainya tempat ini sendiri dan banyak perahu-perahu seperti ini, apakah ini menjadi rumah kembali dari sosok ini atau gimana, Kananda? Ya, jadi akan kembali ke alamnya lagi, Pas ya. Walaupun emang masih banyak, bisa kita bilang kayak kapal-kapal yang ada di sini, dia akan kemakan alam, Pas ya. Oke, ya udah Kananda, sepertinya sudah Tapi tunggu cukup. dulu, Pas ya. Kenapa, Saya Kananda? mungkin minta yang tadi yang saya titipkan supaya dilepaskan saja, soalnya kita tidak mau datang ke sini juga baik-baik juga. Betul. Tim, boleh minta ular yang tadi?
Uji berani pun tetap kami lakukan, namun mengingat betapa berbahayanya area bangkai perahu, kami pun memilih lokasi area gudang perahu sebagai lokasi uji berani malam hari ini. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Indi. Oke, Kak Indi, sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Indi untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh ya. Iya. Minta tangannya, Kak Indi. Di tangan Kak Indi sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Iya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Indi, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik. Tim, matikan lampunya. Oke, Kananda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya. Badan aku udah mulai nggak enak nih, Kak. Ada suara timpukan di depan saya. Tapi emang jujur ya dari muka sahabat uji berani kita juga udah bener-bener iya nggak tenang banget. Kak, ada suara Kak di depan saya, Kak. Mohon jangan ganggu saya. Badan saya udah nggak enak, Kak. Katanya ya sahabat uji berani kita merasakan kalau badannya sudah tidak enak katanya. Astagfirullahaladzim ya Allah, Kak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mohon jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon jangan ganggu saya nggak ganggu kalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kak, ada suara nangis, Kak. Kak, 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 ya Allah, Kak. Iya. Oke, Kak Indi, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Indi karena udah mau ikut uji berani. Tapi kenapa Kak Indi tiba-tiba tuh membunyikan lonceng? Ada sosok putih kayak merangkak gitu Kak di depan saya. Saya takut kayak makin mendekat gitu. Ya, terus dari tadi kan kayaknya banyak banget gangguan yang Kak Indi Iya, rasain tuh. banyak. Boleh diceritain mungkin Kak Indi? Sambitan awal, terus kayak orang jalan gitu. Oh, mendengar ada suara langkah kaki ya. Iya. Oke Kak Indi, sekali lagi saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Indi karena udah mau ikut uji berani. Cuma mungkin kita netralin sambil jalan ya Kananda. Yuk, mari Kak Indi jalan ke sana. Oke, Kananda, cukup sudah penelusuran kita pada malam hari ini karena memang ternyata tempat ini sendiri tuh menurut aku pribadi sangat amat menyeramkan ya. Dan juga beberapa sosok yang kita temui ternyata memang asli di tempat ini jauh dari sebelum tempat ini dibangun menjadi seperti ini. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.